Apa iya Aqua dikalahkan Le Minerale? Siapa sih yang nggak tahu tagline yang ada manis-manisnya? Kayak ada manis-manisnya. Ya, kayak ada manis-manisnya. Tentu di antara kita pastinya banyak yang sudah dengar bahkan menikmati produknya juga. Ya, tagline tersebut sangat nempel dengan brand yang namanya adalah Le Minerale. Pernah saya bahas di video sebelumnya, silahkan udah tonton juga kalau misalkan belum nonton. Sekarang Le Minerale ini hanya dalam waktu singkat sudah bisa berada di posisi kedua. Bahkan menurut data Top Brand Index, Aqua dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan, sedangkan Le Minerale naik cukup signifikan. Terlihat brand indeks Aqua ini turun dari 62,5% ke 57,2%, sedangkan Le Minerale naik dari 4,6% ke 12,5%. Apa sebenarnya resep rahasia Le Minerale ini bisa mengejar dan menyalip brand-brand yang sudah ada, bahkan sudah lama dan nempel di benak kita, bahkan hanya dalam 6 tahun saja? Jadi ceritanya adalah bahwa Le Minerale ini adalah berawal dari brand besar, corporate besar bernama Mayora. Sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1977 dan sudah go public di tahun 1990. Sahamnya pun mayoritas dimiliki oleh PT Unita Baranindo sebanyak 32,98%. Mayora seperti yang juga kita tahu produk-produknya berupa biskuit, ya Better, Roma, biskuit kelapa, Malkis Crackers gitu kan, sari gandum, Kopiko Tamirin, Kiss, wafer, ada Astor, ada Bembeng, kopi, ada Torabika, dan masih banyak lagi. Jadi apa sebenarnya kunci sukses Le Minerale sehingga bisa menjadi brand yang melesat gila-gilaan? Bisa kita lihat dan saksikan sendiri bahwa kampanyenya sangat gila-gilaan. Sumber modal yang kuat berasal dari Mayora Group tentunya membuat mereka leluasa dalam melakukan sebuah penetrasi pasar. Distribusinya ada di mana-mana, sampai bahkan ke pedagang kaki lima. Kalau kita lagi nyetir mobil atau lagi haus samping jalan selalu ada Le Minerale gitu ya. Terus juga manfaatin celah Aqua yang ribet harus tukar galon. Belum lagi masalah kondisi galonnya yang kadang sudah ada yang jelek, dipertanyakan juga kebersihannya. Ya, Le Minerale ini hadir dengan galon sekali pakai. Lebih simpel dan dari sisi kebersihan produk lebih terlihat baik daripada Aqua. Sementara Le Minerale ini melakukan hal kecil yang sangat membantu dengan memberikan gagang di atas galon biar lebih mudah diangkutnya. Ini hal sederhana tapi sungguh sangat ngena sekali kepada pasar, menjadi hot button mereka. Sisi kontroversinya adalah makin banyak sampah plastik yang kurang ramah lingkungan. Setiap yang positif pasti ada yang negatifnya juga. Campaign yang konsisten dan masif tentang ada manis-manisnya membuat Le Minerale ini menjadi unik. Seakan bahwa itu memang benar ada manisnya, terpersepsikan dan jadi positioning. Konsumen jadi penasaran dan ujungnya apa? Mereka pengen nyoba. Walaupun terjadi perdebatan, beneran emang ada manisnya atau enggak gitu kan? Nah, saya sendiri gak tahu nih, Anda gimana responnya gitu ya. Tapi yang pasti adalah ada yang bilang ada gitu ya, ada yang bilang juga ini kayaknya cuma sugesti doang deh ada manis-manisnya gitu. Hanya Anda sendiri yang bisa menilai gitu ya. Bentuk botolnya pun yang unik bisa menjadi tambahan keputusan kenapa akhirnya konsumen itu membeli Le Minerale ini. Yang mungkin kalau yang lain standarnya ya bentuknya kayak begitu, Le Minerale rada berbeda, bisa lihat sendiri dan dirasakan. Plus untuk meyakinkan konsumen, Le Minerale ini ada segel ganda untuk memastikan produknya benar-benar aman dan higienis. Dan itu menjadi penting untuk produk FMCG. Ada sebuah strategi yang unik yang mungkin belum Anda ketahui yang disebut dengan hardball strategi. Sebuah strategi untuk memaksimalkan sumber daya dan celah yang ada di kompetitor. Jadi strategi ini adalah strategi bersaing untuk memimpin persaingan, fokus terhadap perkembangan tanpa henti. Prinsip dari hardball strategi ini adalah gimana caranya kita berusaha keras untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif, berusaha mendominasi gitu ya, dan sehingga perusahaan akan menjadi lebih baik dan memberikan manfaat lebih ke pelanggan. Kita pun harus mengetahui batasan-batasannya dan jangan sampai melampaui itu. Berusaha maksimal tanpa mengabaikan pelanggan dan masyarakat. Ingat, fokusnya adalah pelanggan ataupun customer. Dan gak cuma sekedar itu, ada pun cara untuk mempertahankan dan fokus pada daya saing. Gimana caranya adalah mereka bisa berkompetitif dan fokus pada pelanggannya. Memahami bahwa keunggulan dari kerja keras dan terus-menerus melakukan sebuah perbaikan. Memanfaatkan kelemahan pesaing untuk mendapatkan keuntungan, tapi hindari bersaing secara langsung agar tidak hilang fokus. Fokus bukan ke persaing, tapi fokus ke pelanggan. Itu yang dikatakan juga banyak para expert di dunia. Strategi hardball ini terbukti membuat sukses satu retail terbesar yakni Walmart. Walaupun di Indonesia waktu itu sempat tertendang. Ini dilakukan sukses oleh Le Minerale karena mampu menghindari pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan margin perusahaan secara besar. Di tahun 2022, Le Minerale masih kalah dari Cleo. Namun,
di akhir tahun bisa menyalip data penjualannya. Menurut data yang ada di data box, Le Minerale merupakan minuman paling disukai nomor 2 dengan 62,1% dari responden yang dites. Sebagai seorang UMKM yang untuk bisa mengembangkan brandnya sehingga bisa masuk ke dalam benak orang lain dan bahkan menjadi top of one dalam benak mereka. Pertama, pastinya adalah Anda harus menentukan dulu USP untuk produk itu apa dan manfaatkan kelemahan yang ada di pesaing yang sudah ada dan maksimalkan itu. Tentu Anda perlu menganalisa kompetitor Anda siapa, apa kelebihan mereka, dan termasuk kelemahannya agar kita bisa mainkan sebagai angle konten ataupun copywriting agar masuk ke benak orang lain. Dalam ini adalah pasar kita. Dan gak cuma sekedar itu, kita pun harus fokus memberikan benefit ke pelanggan, bukan cuma sekedar fokus mengalahkan pesaing doang. Ingat gimana caranya kita service customer sebaik mungkin. Dan tentu kalau Anda ingin masuk ke Bisa AMDK, sudah ada 2000 merek dari 900 industri yang ada. Persaingannya sangat besar. Air minum dalam kemasan ini atau yang sering disingkat AMDK, kedepannya masih akan sangat tumbuh signifikan. Karena tak semua rumah tangga punya akses ke member air yang minum layak. Terbukti pertumbuhan Le Minerale pun bisa sangat signifikan. Di tahun 2021 tercatat cuma 84,9% rumah tangga yang punya akses ke air bersih. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, konsumsi AMDK selalu meningkat 10% setiap tahun, terikat dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Industri AMDK di Indonesia termasuk dalam jajaran 5 besar di dunia. Posisi pertama adalah Amerika bisa untuk 79,9 miliar dolar, Cina 65,8 miliar dolar, Jerman 15,8 miliar dolar, Meksiko 14,7 dolar, dan Indonesia 10,5 miliar dolar. Di balik manisnya bisnis AMDK ini ada ancaman ke lingkungan tentunya. Tuan air memang meningkat di era negara yang memang gencar pengurangan sampah plastiknya. Terkait kemasan ramah lingkungan, target marketnya lebih ke menengah atas karena sudah sadar dengan prinsip ramah lingkungan. Kalau kalian sadar bahwa ada botol aqua yang bisa daur ulang yang dijual dibandingkan botol yang biasa, tentu itu menjadi sebuah solusi untuk tidak hanya sampah plastik tadi gitu ya. Tapi lagi-lagi ya Indonesia adalah sebuah negara yang butuh edukasi dan sangat panjang edukasinya. Maka ini ada sebuah celah untuk masuk juga bagi Le Minerale untuk bisa menguasai pasar AMDK ini. Kalau misalkan teman-teman lihat lagi video saya yang pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa Le Minerale ini punya kemasan yang menarik yang sudah Anda lihat sendiri dan mungkin pernah rasakan sendiri, itu menjadi sebuah faktor unik juga dibandingkan yang lain. Dan pastinya adalah slogannya pun sangat menarik, plus pastinya adalah ketika kita menginginkannya, distribusinya pun sangat memudahkan. Nah, tinggal sekarang kalau brand Anda sendiri nih, apa diferensi dan keunikannya? Dan apa slogan campaign yang selalu diutarakan setiap harinya sehingga bisa nempel dalam benak orang, dan pastinya adalah apakah distribusinya merata ada di mana-mana. Jangan sampai Anda campaign secara masif di sosial media ataupun di televisi dan dimanapun itu, pas mau beli kagak ada. Ini menjadi isu besar. Yuk kita belajar dari Le Minerale ini, semoga bisnis kita yang sekarang dijalankan bisa ngikutin nih prestasi terbaik dari Le Minerale untuk bisa menyalip top nomor satunya yaitu Aqua. Kita gak pernah tahu nantinya mau seperti apa, tapi yang pasti di balik persaingan mereka dan juga persaingan mereka kita bisa belajar bagaimana strategi yang bisa diputuskan. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Silahkan Anda share video ini ke teman-teman yang lain dan pastinya praktekkan ya. Jangan lupa subscribe, like, share.